Oke, setelah langkah 1 menentukan kebutuhan data, maka langkah kedua adalah mengidentifikasi sumber data ya. Maka kita perlu tahu nih, data-data yang kita butuhkan ini sumbernya dari mana ya. Karena apa? Karena sangat jarang semua informasi yang dibutuhkan itu berasal dari satu sumber. Misalnya jumlah kedatangan orang ke dalam ATM, bisa jadi sumbernya berbeda dengan jumlah lama orang di dalam ATM. Karena lama beroperasi mesinnya juga kita tidak tahu, berbeda. Maka kita perlu tahu nih sumber datanya dari mana. Data luas tempat untuk mengantri itu kita tidak ketahui ya. Data untuk ATM, kapasitas ATM itu beda sumbernya dari data dari orang. Jadi tidak harus sumbernya adalah satu. Sumber data bisa dari catatan data historis. Dulu bagaimana? Dari catatan mesinnya, produksinya dulu seperti apa? Di dokumentasinya kita lihat, kita tanya ke orangnya. Kita tanya, Pak, dulu seperti apa sih ini bekerja? Ada catatannya tidak? Ada sistem dokumentasinya mungkin. Oke, ini juga seperti data historis juga ya. Mungkin CCTV-nya mungkin ada di sana, kita bisa cek. Pengamatan personal bisa juga kita datang langsung, kita lihat. Bisa juga kita wawancara secara personal, kita tanya persepsinya, kita tanya pendapatnya dari operator, dari manajer. Kemudian kita juga bisa dapat perbandingan sistem serupa. Kalau misalnya dari objeknya itu sulit kita dapatkan data, kita cek data dari sumber data yang lain. Dari mesin ATM yang lain. Kalau dari mesin ATM yang mau kita simulasikan, datanya sulit. Oke. Mungkin dari vendornya, misalnya berapa lama nih ATM beroperasi mesinnya, berapa menit. Ketika narik uang tuh dia narik uangnya berapa menit. Mungkin kita bisa tanya ke vendor. Oke, boleh cek dong di buku panduan vendornya bagaimana informasinya. Bisa juga dari estimasi desain. Oke, kalau rancangannya seperti ini bisa kita proyeksikan. Kalau jarak perjalanannya 5 meter, mungkin kira-kira bisa kita proyeksikan waktunya, butuh waktu mungkin sekitar 1 menit. Misalnya begitu ya. Kita estimasi dari desain. Juga bisa kita dapatkan dari literatur penelitian. Ya, dari literatur penelitian. Kalau di paper seperti apa, di TA mahasiswa dari AKK kelas, kita ambil datanya, kita gunakan di simulasi kita. Ini beberapa sumber data ya. Nanti selanjutnya langkah ketiga adalah kita mengumpulkan datanya. Jadi yang pertama menentukan kebutuhan data, lalu kita identifikasi sumber datanya, yang ketiga baru kita kumpulkan data. Oke.